Oke, sekarang kita akan melakukan validasi data. Jadi kita lakukan di transaksi. Jadi terlihat di sini statusnya sudah selesai, berarti barangnya sudah diserahkan. Jadi ini diserahkan oleh Ricky, diterima oleh Ricky, diserahkan oleh Ricky juga. Kemudian ini kan tanggal transaksinya mulai dari tanggal 15 sampai tanggal 18. Jadi ini statusnya sudah selesai, Ricky. Nah, seharusnya di dalam detailnya ini itu kita tidak boleh tambah lagi. Jadi kalau kita tidak validasi di sini, maka bisa saja kita bisa ditambahkan lagi. Padahal sudah lewat dari tanggal serahnya. Atau bisa saja dihapus. Nah, itu kan tidak boleh karena barangnya sudah selesai diproses dan sudah diambil. Jadi ini proses ini, tambah atau hapus ini tidak boleh terjadi lagi. Jadi kalau kita tidak melakukan validasi, maka bisa saja terjadi penggelapan pakaian karena misalnya di sini 2 data. Nah, bisa saja kalau kita tidak validasi, maka bisa saja kita hapus, terus pakaiannya tinggal 1. Jadi itu bisa saja terjadi penggelapan pakaian. Jadi di sini harus ada fitur untuk simpan permanen. Jadi setelah kita simpan permanen itu harus ada notanya. Jadi kalau notanya sudah keluar, maka ini tidak bisa ditambahkan atau tidak bisa dihapus. Karena prosesnya itu kan sudah selesai. Jadi sekarang kita buka visual di bagian detail transaksi, detail di bagian, kemudian tombol simpannya ini kita ubah jadi tambahkan. Di sini kita ubah tambahkan. Oke, tambahkan. Kemudian di sini harus ada satu indikator bahwa ini sudah disimpan. Jadi kita buat statusnya. Jadi statusnya itu apakah sudah disimpan atau belum. Jadi kalau belum, statusnya belum, berarti pakaiannya bisa ditambahkan atau bisa dihapus. Tapi kalau statusnya sudah, maka kita tidak bisa tambahkan atau hapus datanya lagi. Jadi sekarang kita tambahkan lagi di tabel. Di log laundry transaksi, kita klik di struktur, kemudian kita tambahkan lagi di setelah NIK ini. Kita tambahkan tombolnya itu simpan. Jadi di sini ada 2 pilihan, 0 dan 1. Ini kita pakai char, panjangnya itu 1, kemudian di sini kita kasih 0. Jadi pilihan 0 ini, jika dia 0 maka dia belum tersimpan. Kalau 1 berarti
dia sudah tersimpan. Oke, kita klik simpan. Nah, ini sudah ada tombol atribut simpannya di sini. Oke, jadi nanti kita ubah 0 ini jadi 0. Ini kan masih 0, jadi 0. Nanti kita ubah dia jadi 0. Oke, sekarang kita update dia. Set simpan, videonya 0. Dan kita hapus. Oke, kemudian kita kirim. Oke, ya kita lihat di transaksi. Nah, ini di posisi simpan ini semuanya jadi 0. Nah, 0 ini kan posisinya itu belum tersimpan. Kalau 1 kan dia sudah tersimpan, jadi ini posisinya belum tersimpan semua. Kemudian nanti di sini kita tambahkan sebuah tombol lagi, tombol simpan di bawah tabel ini. Jadi kita ke visual, di bawah tabel sini kita tambahkan tombol lagi. Di sini kita tambahkan form, actionnya itu spt.php, kemudian name-nya spt1. Oke. Nah, kemudian kita buat sebuah tombol di sini. Jadi ketika kita submit, maka dia akan menuju ke halaman ini, spt.php. Input. Jadi nanti kan kita akan mengubah atribut yang dari 0 menjadi 1 dengan dia kirim parameter name-nya itu id. Oke, tipenya hidden, kemudian name-nya itu id transaksi. Nah, jadi ini kan dia kirim parameter key, jadi value-nya lebih kecil tanda tanya php. Ini kan kita get variable key-nya, kita get key-nya, echo variable underscore get, buka kurung tutup kurung siku, tanda petik key, titik koma, tanda tanya lebih besar. Oh ya, ini kan baru tangkap ID-nya. Nah, sekarang ini baru kita buat tombol supaya nanti kita klik simpan permanen, dia kirim ini, dia tangkap key dan dia menuju ke ini spt ini. Input, tipenya submit, kemudian kelasnya btn sukses. Kemudian
videonya. Simpan permanen. Oke, seperti ini. Ctrl S, coba kita kita tambahkan HR untuk garisnya di sini. Ctrl S, kita refresh. Sukses. Oh ya, ini SU. Ctrl S, kita refresh. Nah, jadinya seperti ini. Oke, coba kita klik simpan. Oh, ini belum jadi. Tipenya ini harusnya pakai T. Refresh, kita klik simpan. Oke, dia menuju ke spt.php dengan dikirim ID transaksi sama dengan 3. Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya kita tambahkan script untuk spt.php nya. Oke, jadi nanti kita tambahkan juga dengan script untuk menguncinya. Dan di sini kita akan membuat script untuk update. Jadi dia akan mengubah nilai 0 menjadi apa? Menjadi 1. Lebih besar, kecil tanda tanya PHP. Kemudian kita buat koneksinya, include tanda petik titik slash connector .php. Kemudian input lagi titik slash get data.php. Titik koma. Kemudian di sini kita butuh atributnya itu 1. Jadi variabel nama variabel sama dengan filter variabel underscore post. Kita harus buka kurung loh. Tutup, kemudian di sini buka kurung, tutup kurung siku. Di sini atributnya itu ID transaksi karena dia kirimnya ID transaksi. Oke, seperti ini. Titik koma. Kemudian MySQL query, buka kurung tutup kurung variabel konektor, koma, tanda petik 2, update transaksi, setnya itu simpan sama dengannya itu variabel nama variabel. Oh maaf, set simpan sama dengan 1, where-nya itu ID transaksi. Kemudian dia tangkap variabelnya itu yang ini, nama variabelnya. Oke, seperti ini. Lebih besar tanda tanya lebih besar.
Oke. Kemudian setelah dia kirim, dia akan kembali ke lokasinya, yaitu detail transaksi. Dia buka kurung tutup kurung, tanda petik, lokasinya, titik 2, detail transaksi .php. Dia kirim parameter key ini sama dengan yaitu ini variabel, nama variabel. Nah, setelah itu, karena di sini metodenya post, maka di detailnya ini juga kita harus buat metodenya. Metode sama dengan post. Oke, Ctrl S, kita file save all, coba kita jalankan. Ini kita klik simpan. Oke, dia jalannya, dia tetap kembalikan key sama dengan 3 ini. Nah, ini kita refresh, coba kita klik. Oke, dia tetap kirimnya key sama dengan 3. Oke, seperti ini. Nah, coba kita lihat di database-nya. Kita refresh. Di sini dia belum jadi 1. Coba kita cek kembali. Coba di SPT simpan sama. Oh ya, di sini kita harus tambah sama dengan. Kita refresh, kita klik simpan, dia kirim kembali 3. Kemudian di sini coba kita refresh. Oke, sama dengan 1 seperti ini. Nah, sekarang di sini kan di sini sudah menjadi 1, tetapi di programnya ini dia tombol simpannya ini masih ada. Ya, kalau dia masih ada berarti 1 ini juga dia tidak berfungsi, karena 1 ini kan tadi statusnya itu sudah disimpan. Nah, ini tombolnya masih ada. Jadi nanti kita buat kalau statusnya sudah simpan atau status yang bernilai 1, maka tombol simpan ini disembunyikan. Oke, seperti itu. Oke, jadi kita ke sini. Ini kita buat, kita akan mencari data di tabel lain. Itu kita buat fungsinya itu di get data. Di get data sini kita tambah lagi, tambahkan fungsinya lagi. Fungsinya itu namanya cek simpan transaksi, kurung tutup kurung, variabel ID transaksi, kemudian kita hubungkan konektornya, include konektor PHP. Kemudian kita select dia, kita buat query, underscore query,
buka kurung tutup kurung, variabel konektor, koma, tanda petik 2, select, bintang from transaksi, where ID transaksi, like-nya itu ini, variabel ID transaksi. Titik koma. Ini variabel data. Jika dia temukan, paste minimum row, buka kurung tutup kurung, variabel data, variabel data di sini lebih besar sama dengan 0. Kemudian kalau ditemukan maka dia akan tampilkan variabel buka kurung tutup kurung masking fetch array. Variabel data, buka kurung tutup kurung kurawal, echo variabel d, buka kurung tutup kurung siku, tanda petik, dia simpan. Oke, jadi dia temukan maka dia tampilkan simpan. Jika tidak, maka dia kosong seperti ini. Ctrl S. Oke, kemudian kita ke detailnya. Jadi di sini kita buat logika if. Jadi misalnya jika cek simpan transaksi ini bernilai 0, dia bernilai 0, maka dia tampilkan tombolnya ini. Jika tidak, maka dia tidak tampilkan apa-apa. Jadi kita buat logika if-nya, if buka kurung tutup kurung, ini kita kasih tanda tanya PHP. Apa tadi? Cek simpan transaksi, buka kurung tutup kurung, variabel underscore get. Jadi kita mengambil key-nya, nilai key-nya tadi. Kita ambil nilai key, kemudian maka dia sama dengan 0. Oke, kemudian jika tidak, dia tampilkan kosong saja. Jadi di sini buka kurung tutup kurung,
Kita matikan PHP-nya, kemudian kita copy ini, kita letakkan di bawah sini, lalu kecil tanda tanya PHP, tanda tanya lebih besar. Oke, jadi jika ini cek simpan transaksi ini dia bernilai 0, maka dia tampilkan ini, dia tampilkan formnya ini. Jika tidak, maka dia tidak tampilkan apa-apa. Ctrl S. Nah, kemudian di get data ini dia tidak echo, tapi dia return, dia mengembalikan. Return. Oke, Ctrl S. Coba kita testing. Testing di get data online 77. Function. Oke, oh ini dia langsung hilang, berarti berhasil ini. Nah, tombolnya sudah hilang karena dia temukan 1 di sini, maka kalau statusnya jadi 1, maka dia tidak tampilkan apa-apa. Kalau statusnya 0, maka dia tampilkan tombol simpan. Seperti itu. Coba kita cek di sini misalnya. Nah, ini masih ada karena kita belum klik simpan. Kemudian di sini ini juga masih ada, ini juga masih ada, karena ini kan kita belum klik simpan. Nah, ini datanya kita belum isi, belum ada pelanggan yang pesan. Kita klik simpan, tombol simpannya hilang. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita buat juga untuk tambahkan yang ini supaya jika statusnya 1 kayak tadi, maka dia tidak bisa mengubahnya lagi. Tambahkan di sini, kemudian di bawahnya ini tutup kurung kurawal, PHP. Oke, tutup, save. Coba kita refresh. Nah, sudah hilang. Yang tadi kan di sini, coba. Oke, tombolnya sudah hilang. Kemudian di yang keempat, oke, sini juga sudah hilang. Jadinya seperti ini. Nah, kemudian di sini dia harus ada tombol lagi untuk cetak notanya. Jadi di mana tadi? Nah, di sini kita harus tambahkan else buka kurung tutup kurung kurawal. Kita matikan PHP-nya. Kemudian ini coba kecil tanda tanya PHP. Oke, di sini kita kasih cetak nota. Yang di sini kita tambahkan HR dulu untuk garisnya, kemudian tag A-nya,
ref pagar, kemudian kelasnya btn warning. TK-nya ini dia di sini. Ctrl S. Coba kita refresh. Oke, jadinya seperti ini. Nah, kemudian di sini kan namanya belum ada di jenis cucian ini, Pak. Dia masih muncul ID-nya. Jadi, kita coba pakai yang mana tadi? Ini supaya ada dua di sini. Oke, jadi sekarang di sini di get data kita tambahkan lagi fungsi lagi. Kita tambahkan fungsi, kita ambil yang ini, kita letakkan di bawah sini. Ini apa tadi? Jenis cucian. Jenis cucian. Jenis cucian. Ini kita pakai Eric. Saya bintang from jenis cucian, kemudian where ID jenis cucian. Ini variabel Eric. Kemudian dia berhasil, maka dia akan tampilkan nama. Oke, seperti ini. Ctrl S, kemudian di sini di ID jenis cucian ini kita panggil, nanti kita panggil dengan nama apa? Di sini kita kasih lagi nama jenis cucian. Ini kita panggil ke sini juga. Buka kurung. Tutup kurungnya di sini. Ctrl S, coba kita lihat, kita refresh. Ini error di get data online 9. Get data online 94. Get data. Nah, ini kita tambahkan, tutup lagi. Ctrl S. Ini masih ada error online 92. Jenis cucian. Ctrl S. Nah, ini sudah jadi. Jenis cucian. Ini S-nya double. CU-nya double. Oke, tidak apa-apa. Nah, kemudian tadi ini
jenis cuciannya sudah. Sekarang berat ini kita cari di Google. Format rupiah PHP. Ini kita copy fungsinya, kita letakkan di get data di bagian bawah sini. Kemudian kita ke sini di ini tadi apa, rupiah. Di sini harga, buku kurung, tutup kurung. Kemudian di sini kita kasih 0. Oke, file, save all. Nah, ini dia sudah jadi rupiah. Oke, sekarang ini kita buat satu kolom lagi, yaitu total. Di sini total. Kemudian di sini kita tambahkan TD kosong itu di sini. Variabel berat kali harga. Oke, seperti ini. Ctrl S. Coba kita refresh. Nah, totalnya jadi 145, 100. Oke, seperti ini. Misalnya kita tambahkan. Oh, ini tidak bisa tambahkan lagi karena tombolnya tidak ada lagi. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kita buat di sininya supaya ada rupiah sama kayak ini. Di mana tadi? Nah, di sini kita tambahkan rupiah lagi. Buka kurung, tutup kurung. Ctrl S, kita refresh. Oke, jadinya seperti ini. Oke, sekarang kita buat grand totalnya. Jadi totalnya itu logikanya kan ini kedua ini kita jumlahkan jadi totalnya di bawah sini. Nah, kita ke sini, dia di atas garis. Nah, sekarang kan kita buat dia di sini, kita kasih variabel gt. Untuk gt itu grand total sama dengan 0. Oke, jadi di sini kita enter dulu yang ini. Ini variabel gt sama dengan variabel gt. Variabel gt sama dengan variabel gt. Kan variabel gt yang ini sama dengan 0, sama dengan variabel gt tambah hasil perkaliannya, hasil perkalian yang ini. Jadi dia tambah ini, maka ini kita hapus dulu. Maka dia akan tampilkan hasilnya di mana tadi? Oke, di sini.
grand total titik 2 bikin tanda tanya PHP Eko rupiah. Ini kita buat supaya dia jadi rupiah kayak tadi RP itu. Kemudian buka kurung tutup kurung, buka kurung tutup kurung siku, variabel gt. Oke, seperti ini. Ini tidak kita tutup PHP-nya. Ctrl S, coba kita lihat, kita refresh, error. Kecamatan laundry detail transaksi 95. Errornya di sini kita tambahkan titik koma. Oke, di sini juga hasil get data online 105. Ini kita hapus dulu, Ctrl S, kita refresh. Nah, jadinya 200, ini 100, 100, 200. Oke, seperti ini. Tombolnya belum ada, di sini kita tambahkan HR S, kita refresh. Oke, garisnya sudah seperti ini. Jadi ini dia sudah dinamis. Nah, kemudian kita sembunyikan juga tombol hapusnya. Jadi caranya itu sama kayak tadi yang kita buat tadi di ini kita apt di sini. Lebih besar, lebih kecil PHP, tutup awalnya. Oke, seperti ini. Kemudian di bawahnya juga ini tombol hapus. Oke, berarti mulai dari TD bukanya sampai di TD tutup ini. Kecil tanda tanya PHP, buka tutup kurung awalnya, tanda tanya lebih besar. Ctrl S, coba kita lihat. Oke, tombol hapusnya sudah tidak ada. Seperti ini. Oke, coba kita lihat di transaksi yang lainnya. Misalnya ini 81.200. Coba kita hapus yang satu. Kita hapus yang mana? Ini. Maka 69.000 tambah 200, 69.200. Oke, kalau kita tambah jas, kemudian beratnya 23 kilo misalnya, kita tambahkan, maka harganya ini 10.000, jadi totalnya 299.000. Ini total semuanya ini. Jadi 300 tambah 50 tambah 10.000 menjadi 69.000 tambah 200 tambah 230 jadinya
299.200. Oke, seperti ini. Coba kita klik simpan. Nah, dia muncul cetak nota. Oke,